Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hidup Syekh Muhammad Nafis bin Idris Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari lahir sekitar tahun 1150 Hijriah atau 1735 Miladiyah di Martapura. Beliau adalah keturunan Sultan Kerajaan Banjar dan nasabnya bersambung ke Pangeran Suryansyah atau Pangeran Samudra. Nasab beliau adalah Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain bin Ratu Kusuma Yuida bin Pangeran Kusuma Negara bin Pangeran Dipati bin Sultan Tahlillah bin Sultan Saidullah bin Sultan Inayatullah bin Sultan Muta'in Billah bin Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansyah. Sejak kecil beliau sangat cinta akan ilmu. Sehari-hari digunakan beliau untuk menuntut ilmu agama, baik itu ilmu tauhid, fikih, tasawuf dan ilmu-ilmu lainnya, sehingga beliau melalang buana mencari ilmu sampai ke kota Mekah. Diperkirakan zaman Syekh Muhammad Nafis ini bertepatan dengan zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dilihat dari guru-guru beliau, di antara guru Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari adalah Syekh Abdullah Hijazi Asy-Syarqawi, Syekh Siddiq bin Umar Khan, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Syekh Abdul Rahman bin Abdul Aziz Al-Banjari, Syekh Muhammad Al-Jauhari dan lain-lainnya. Setelah berada di tanah air dengan berbekal ilmu yang diperoleh beliau dari tanah suci, beliau berdakwah ke beberapa daerah di Nusantara ini. Beliau berdakwah di Sumatera dan diberi gelar Maulana Al-Allamah Al-Fahamah Al-Mursyid ila Tariqi As-Salamah Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari. Berbeda dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau pulang dari tanah suci mengembangkan ilmu kepada masyarakat di desa dalam pagar dan banyak mempunyai kesempatan menulis sejumlah kitab. Sedangkan Datu Nafis atau Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, beliau berkelana dari satu daerah ke daerah lain, sehingga beliau sempat mengarang satu buah kitab yang bernama Ad-Durrun Nafis, Permata yang Indah, dan kitab itu dibaca dan tersebar di seluruh dunia. Kitab yang berbahasa Melayu merupakan kitab yang kecil dan tipis, namun sangat padat isinya, yang berisi ajaran tauhid yang tinggi yang menjelaskan tentang keesaan Allah, yang menjelaskan tentang keesaan Allah dari segi zat, sifat, asma dan af'al. Tujuannya untuk melepaskan segala macam penyakit hati. Tetapi kitab ini tidak bisa dipelajari oleh sembarangan orang, kecuali orang yang sudah mantap ilmu fikih, tauhid dan ma'rifatnya dan berguru untuk mempelajarinya. Dalam kitab tersebut beliau menyatakan bahwa beliau bermazhab Syafi'i dalam fikih, Imam Asy'ari dalam hal tauhid, Imam Junaidi dalam tasawuf, Qadiriyah tariqatnya, Sattariyah pakaiannya, Naqsabandiyah amalannya, Khalwatiyah makanannya, dan Samaniyah minumannya. Ada seorang yang kasyaf bahwa kitab Ad-Durrun Nafis berisi bagian ilmu dari para wali. Barang siapa mempelajarinya, maka ia akan dicatat oleh para wali sebagai bagian dari mereka. Ini merupakan dari karamah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Selain itu ada yang menyatakan bahwa kubur beliau
beberapa kali berpindah dengan sendirinya, dan sekarang ini dan sampai sekarang ada di Kelua, tepatnya di Mahar Kuning, Desa Binturu, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong Tanjung. Beliau wafat sekitar tahun 1200 Hijriah atau 1780 Miladiah. Wallahu a'lam bishawab.